Anies hilang dalam politik, Anies is forgotten, itu bagi saya ya sama saja. Baik, kembali lagi bersama Serang TV di sini. Kami ada informasi menarik tentang soal kancah perpolitikan Indonesia, di mana soal Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalau kita sendiri yang sebagai rakyat jelata melihat hanya dari beberapa siaran langsung atau beberapa podcast yang ada di TV atau di media sosial. Namun seorang orang terdekatnya ini mengkuliti atau bagaimana menceritakan bahwa siapakah Pak Anies itu yang sebenarnya. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita lihat bersama video ini. Dan kira-kira ada pula Aniesnya Bung Kodari. Adalah. Tapi saya punya Anies yang lain. Artinya Anies itu beda-beda masing-masing itu. Saya punya Anies yang lain lagi. Dan saya melibatkan penilaian saya sebagai orang di dunia akademik. Penilaian itu didasarkan pada apa yang ada dengan suatu kejujuran akademik. Saya tidak akan ngomong partai, tidak akan ngomong politik-politikan, karena dunia akademik itu juga politik. Nah begini, Anies itu anak buah saya. Anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Bukan tempatmu, sama sekali tidak cocok. Karena nama Islam dan keislaman dan gerakan Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Paramadina itu memiliki sendiri sesuatu konsep pergerakan. Tentu saja bau-baunya ada HMI, tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya aku di sini buntut, karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina aku kepala. Itu anunya, supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Itu nafsu kekuasaan, itu the will to power, itu ambisi. Apakah dosa? Ya kita tidak bisa mengatakan dosa dan tidak dosa. Saya hanya mengatakan itulah dia punya pribadi. Terus di Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih. Tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said. Kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies. Jadi ada Sudirman Said, ada orang yang disebut pamannya Anies, ada di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah dalam arti tertentu, anak buahnya JK macam gitulah. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Karena Anies juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya dan seterusnya. Tapi Anies tidak mendengar. Karena itu tadi, kalau aku mendengar Sobari, aku menjadi buntut.
Aku tidak akan mendengar karena aku ingin menjadi kepala. Nah, kualitas dari ambisinya sebagai kepala itu kualitas macam apa? Saya menjadi rektor, yang penting rektor. Yang penting rektor. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor, itu jangan disebut sebagai akademisi, jangan sama sekali. Akademisi itu orang yang mengajar, dosen yang meneliti, dosen yang gigih mengajarkan hasil-hasil penelitiannya dan hasil-hasil bacaannya. Rektor itu birokrat, rektor itu birokrat, yang penting punya gelar akademik. Ya kelarlah itu. Tapi apakah para Madinah yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang para Madinah, sama sekali tidak punya kultur para Madinah. Itu satu catatan yang saya maksudkan untuk mengatakan apa adanya. Maksud saya hanya ingin mengatakan apa adanya tentang Anies, dilihat dari sudut itu. Anies kemudian memimpin apa yang namanya Indonesia mengajar. Banyak keluhan. Anies hanya kebanyakan punya keinginan. Keterlibatannya dalam Indonesia mengajar, tidak. Begitu yang saya dengar. Lalu tiba-tiba entah bagaimana, karena berada di sekitar JK, dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi pada periode kepresidenannya yang pertama.